Pada episode ini kami akan membahas tentang tempat-tempat wisata yang harus ada dalam list destinasimu. Blitar, kabupaten terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur ini memiliki prinsip Ridho Hangudi Jaya, bekerja keras untuk mencapai yang mulia, dan moto kota Blitar yaitu Blitar Kota Patria. Hal ini tentu saja segaris dengan sektor wisatanya. Belakangan, pemerintah Kabupaten Blitar kian meningkatkan sektor wisata sebagai senjata utama untuk ekonomi daerah. Meski sedikit dilupakan oleh para pelancong yang kebanyakan berhilir ke daerah lain di Jawa Timur, ternyata Blitar memiliki destinasi wisata yang sungguh dan sangat rekomen. Kami akan merangkum 10 tempat wisata paling hits di kota Blitar. Yang pertama yaitu Kedung Entong, surga wisata alam di Blitar yang harus masuk dalam list destinasimu. Destinasi wisata alam ini terbilang baru di kota Blitar. Tempatnya masih sangat sepi dan jarang sekali ada wisatawan luar daerah yang datang. Memang letaknya yang terbilang cukup tersembunyi menjadikan Kedung Entong tempat yang pas untuk menghilangkan penat. Lokasinya berada di Desa Pulerejo, Kecamatan Bakung, Blitar. Untuk mencapai tempat ini, kamu bisa melewati rute Blitar, Kademangan, Suruwadang, Maron, dan Pulerejo. Setelah sampai di Desa Pulerejo, kamu bisa tanya warga setempat di mana letak Kedung Entong tersebut. Yang kedua yaitu Pantai Umbulwaru. Bukan hanya Malang, Pacitan, dan Jogja yang memiliki pantai dengan air terjun. Blitar pun ada, terletak di Desa Sidamulyo, Kecamatan Bakung, Blitar. Pantai ini bernama Pantai Umbulwaru dan bisa dibilang salah satu pantai yang cukup sempit dibandingkan pantai lain di Blitar. Di tempat ini, kamu bisa melihat ombak dan burung-burung yang saling berkejaran. Karena arus ombaknya yang terbilang besar, dilarang untuk berenang, cukup di pinggirannya saja. Kamu masih bisa melihat alam raya Blitar dari tebing-tebing cantik di Pantai Umbulwaru. Destinasi yang ketiga yaitu dengan menilik jejak-jejak sejarah masa lampau di kota Blitar, yaitu di Candi Penataran. Candi yang dipercaya bernama Candi Palah ini merupakan kompleks candi berlatar belakang Hindu yang sudah ada sejak Kerajaan Kediri. Terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Blitar. Di tempat ini, kamu bisa melihat jejak-jejak sejarah masa lampau kota Blitar yang ikonik. Posisinya yang berada di lereng barat daya Gunung Kelut akan memberikan sensasi tersendiri saat kamu mengunjungi Candi Penataran. Sekian waktu, banyak anak muda di Blitar yang mengunjungi tempat ini. Mereka tak melulu lari ke pantai dan tembus di gunung. Jadi, sesekali cobalah kunjungi wisata sejarah di kota Blitar yang tentu saja oke punya. Destinasi berikutnya yaitu melihat ikan dewa di beningnya air Rambut Monte. Destinasi wisata alam Blitar ini terletak di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Blitar. Di sini, kamu akan disuguhkan pemandangan hijau dari perkebunan teh dan ladang persawahan warga setempat. Yang menarik dari tempat ini adalah adanya sebuah telaga, candi, dan petilasan yang sungguh berbeda dari tempat wisata lain di Jawa Timur. Kamu bisa ngadem di sini, duduk bersantai sambil menikmati desir angin yang akan mengunggukan penatmu. Meski airnya yang bening, kamu tidak boleh diperbolehkan untuk berenang, sebab di dalam telaga itu ada ikan yang masyarakat setempat menyebutnya dengan ikan dewa. Berikutnya yaitu air terjun Grenjeng. Air terjun Grenjeng ini terletak di Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Blitar.
Karena lokasinya yang cukup tersembunyi, air terjun Grenjeng masih jarang dikunjungi. Di tempat ini kamu akan disuguhkan pemandangan alam khas Blitar yang sungguh menawan. Kamu bisa berenang dan mandi di bawah kerujukan air terjunnya. Untuk mencapai titik lokasi dari Pasar Binangun, kamu bisa langsung ke arah Panggung Rejo. Setelah itu, ikuti jalan sampai bertemu pertigaan. Bila belok kanan ke Panggung Rejo, setelah itu ikuti jalan sampai bertemu pertigaan. Bila belok kanan ke Panggung Rejo, bila lurus terus ke arah Ludoyo. Nah, kamu ambil yang kanan, ikuti jalan sampai bertemu desa Balerejo. Dari sini lurus terus sampai bertemu perempatan. Belok kanan dan kamu akan melihat petunjuk jalan ke air terjun Grenjeng. Yang keenam, nyantai asik di Curug Moncar. Destinasi wisata alam Blitar ini terletak di Desa Bakung, Kecamatan Bakung, Blitar. Namanya memang masih belum terkenal di Jawa Timur, tapi keindahannya sungguh tak bisa diragukan. Akses jalannya terbilang mudah karena sudah beraspal. Di tempat ini kamu bisa santai sambil foto-foto bersama teman. Yang menarik adalah di Curug Moncar kamu akan menemui hewan endemik Dekapoda atau kepiting kecil dan kumpulan ikan pemanjat yang bersembunyi di bawah bebatuan. Ikan ini terbilang unik karena bisa hidup di daratan untuk beberapa menit. Sayangnya, Curug Moncar masih belum dapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Blitar sebagai destinasi wisata. Berikutnya yaitu merasakan nuansa alam Blitar di air terjun Tirto Galuh. Air terjun yang memiliki pesona menawan ini oleh masyarakat Blitar lebih dikenal dengan nama Kedung Malang. Letaknya berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bakung, Blitar. Lokasinya tak terlalu jauh dari Monumen Trisula Blitar. Di sini kamu akan melihat panorama alam yang masih sangat asri. Alamnya yang sejuk, udaranya yang segar, dan kicau burung yang merdu akan membuatmu betah berlama-lama di sini. Kian hari, air terjun Tirto Galuh kian ramai dikunjungi wisatawan dari luar kota Blitar. Berikutnya yaitu Curug Badrun, tempat wisata yang bisa dibilang baru di kota Blitar. Destinasi wisata alam di Blitar ini berada di sungai perbatasan antara Desa Bulu Lawang dan Desa Tumpakoyot, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Curug Badrun memang belum banyak dikunjungi para wisatawan. Itulah mengapa tempat ini masih sangat bersih dan jauh dari sampah-sampah. Bagi warga di luar Blitar, Curug Badrun memang belum setenar wisata lain di Jawa Timur. Namun, tentu saja keindahannya tak bisa dipandang sebelah mata. Untuk mencapainya tidak terlalu sulit, jalannya pun kebanyakan sudah beraspal. Berikutnya yaitu Istana Gebang. Istana Gebang salah satu alasan Bung Karno dimakamkan di Blitar. Selain karena bersebelahan dengan makam ibunya, adalah Blitar sebagai rumah Bung Karno sejak kecil. Rumah yang pernah ditinggali oleh beliau dan keluarga kini pun menjadi salah satu lokasi wisata yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan di Blitar. Berlokasi tidak jauh dari makam Bung Karno, bentuk bangunan yang masih asli membawa kalian seperti berada di masa perjuangan. Bangunannya juga masih terlihat kokoh. Untuk memasuki rumah Bung Karno tidak ditarik biaya sama sekali, kecuali parkir yang membawa kendaraan. Memasuki lokasi di Istana Gebang, pengunjung diwajibkan melepas alas kaki dan mengisi buku tamu. Berbagai perabotan dan pernak-pernik yang masih asli, ditambah banyak sekali foto-foto membuat kita seolah tahu bagaimana kehidupan beliau dan keluarga di masa itu. Selain itu, di garasi mobil juga masih tersimpan mobil-mobil keluarga Bung Karno yang menjadikan Istana Gebang adalah destinasi wisata sejarah yang wajib dikunjungi saat berada di kota Blitar. Makam Bung Karno.
Sebagai bangsa Indonesia pasti tahu Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Karena selain sebagai Presiden, beliau juga dikenal sebagai Bapak Proklamator bersama Bung Hatta. Tidak hanya itu, karisma beliau dalam memimpin bangsa Indonesia menjadikan beliau sebagai Presiden terbaik sepanjang masa. Itulah kenapa makam Bung Karno yang berada di Kota Blitar kini ramai dikunjungi oleh wisatawan. Baik itu yang datang untuk mendoakan beliau atau sekedar ingin mengagumi kemegahan arsitektur dari makam beliau. Makam Bung Karno terletak di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Makam ini pernah beberapa kali mengalami pembangunan. Pada tahun 2004 dibangun juga perpustakaan serta museum yang di dalamnya bisa dilihat karya-karya pengabdian dalam bentuk fotografi. Lalu ada patung Bung Karno yang kerap menjadi objek foto bagi wisatawan. Berikutnya yaitu Goa Luweng. Destinasi wisata yang beberapa waktu belakangan marak diperbincangkan di media sosial ini berada di Dusun Prodo, Kecamatan Ngerejo, Kecamatan Kademangan, Blitar. Untuk mencapainya, kamu akan membutuhkan waktu tempuh sekitar 1-2 jam dari kota Blitar. Yang menarik dari tempat ini adalah adanya air terjun kecil di dalam goa. Di dalam goa ada 10 air terjun kecil yang menjadi ikon dari Goa Luweng. Gimana? Tertarik untuk mengunjungi tempat wisata Blitar di atas? Atau ada yang kurang? Yuk share! Destinasi yang tidak kalah seru yaitu mengenal tempat-tempat bersejarah di Blitar. Berwisata ke tempat-tempat bersejarah tentunya akan membawa kita ke pengalaman yang baru. Selain itu, kita akan menemukan hal-hal unik yang tidak bisa kita temukan di tempat-tempat umum. Mengenal bermacam-macam tempat bersejarah juga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita akan sejarah Indonesia. Berbicara soal wisata sejarah di Blitar, masih ada beberapa candi peninggalan zaman kerajaan kuno yang bisa dikunjungi tersebar di berbagai wilayah. Blitar layak dijadikan salah satu destinasi wajib bagi para wisatawan. Selain objeknya yang menarik, Blitar juga memiliki beberapa hotel yang bisa dijadikan restoran untuk menginap saat berkunjung di kota Blitar yang terkenal dengan sebutan Kota Proklamator ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat dan memberi pengetahuan untuk kalian yang ingin berwisata ke kota Blitar. Kami ucapkan terima kasih. Please like and share karena itu membantu kita untuk tetap berkarya.